Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas pembahasan Danmachi volume 16 part 11 yang berisi Bell mencemaskan kondisi Sir, serta mengapa Sir dikejar-kejar oleh Freya Familia. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai info, karena light novel Danmachi volume 16 masih berupa terjemahan dari fanfiction, maka dari itu mohon dimaklumi bila ada kesalahan-kesalahan terkait dengan pokok pembahasan cerita. Melanjutkan pembahasan spoiler Danmachi volume 16 part 10 sebelumnya, setelah Sir dan Bell menginap di sebuah penginapan untuk mengeringkan pakaian mereka. Di saat Bell tertidur dengan lelap, Sir lalu dengan hati-hati meninggalkan Bell agar Bell tidak terbangun. Dan sebelum Sir meninggalkan kamar penginapan, Sir lalu berbalik sambil mengucapkan pesan misterius kepada Bell. Yang pada keesokan harinya, setelah Bell terbangun dari tidurnya, melihat ke sekeliling ruangan, namun Bell tidak dapat menemukan keberadaan Sir. Yang kemudian setelah mencari di sekitar kamar penginapan, Bell menemukan sebuah aksesoris couple yang dimiliki oleh Sir, yang diletakkan di lemari dekat pintu kamar penginapan. Mengingat kejadian pengejaran Freya Familia pada Bell dan Sir ketika mereka sedang berkencan semalam, Bell yang merasa khawatir tentang bagaimana kondisi Sir, lalu memutuskan untuk mencari Sir. Yang kemudian setelah Bell segera berangkat mencari Sir ke tempat Sir bekerja di Cafe Mia, di saat Bell berlari, Bell berharap Sir telah kembali ke sana dengan selamat. Setibanya di depan Cafe Mia, Bell lalu bertemu dengan Welf yang berpakaian dengan seragam pelayan laki-laki. Dan di saat tidak ada yang memperhatikan, Welf langsung membawa Bell menjauh dari Cafe Mia untuk membicarakan hal-hal apa saja yang telah mereka lalui beberapa waktu sebelumnya. Setelah Bell menjelaskan seluruh kejadian yang dia alami dari meloloskan diri dari kejaran Freya Familia sampai akhirnya dia memutuskan bersembunyi di penginapan, Bell lalu bertanya kepada Welf apakah dia melihat Sir telah kembali ke Cafe Mia. Mendengar pertanyaan Bell, Welf lalu menjawab bahwa hingga saat ini dia belum melihat Sir kembali ke sana, dan berkata kepada Bell bila Bell mencari Dewi Hestia, dia baru saja kembali ke kafe beberapa saat yang lalu. Melihat Bell yang merasa cemas tentang kondisi Sir, untuk menghindari skenario terburuk, terjadi keributan bila Hestia dan Lily melihat Bell saat ini. Welf lalu membawa Bell ke tempat yang lebih tenang dan jauh dari lalu lalang orang. Dan setelah menganalisa keseluruhan cerita yang dialami Bell, Welf lalu bertanya kepadanya apa yang akan Bell lakukan bila Bell dapat bertemu kembali dengan Sir. Melihat ekspresi bingung Bell, Welf lalu menjelaskan secara garis besar Welf sudah mengerti tentang bagaimana Sir menganggap Bell sebagai orang spesial di hatinya. Oleh karena itu, Welf memberi saran kepada Bell jika Bell bertemu kembali dengan Sir, Welf menyarankan untuk menjawab perasaan Sir dengan perasaan jujur yang dimiliki oleh Bell. Dengan begitu, Welf berharap itu bisa mencegah Sir merasa tersakiti. Setelah mendapat masukan dari Welf, Bell merasa mendapat solusi atas masalah yang dimilikinya, yang kemudian Bell berterima kasih kepada Welf atas solusi yang dia berikan kepadanya. Lihat ekspresi gembira terpancar di wajah Bell, Welf lalu bercerita memang benar dia tidak tahu di mana posisi Sir sekarang. Namun menurut perkiraan Welf, melihat surat cinta Sir dikirim oleh Helun, salah satu anggota dari Freya Familia, Welf yakin keberadaan Sir saat ini pasti berada di sekitar Freya Familia. Welf melanjutkan bila Bell mencemaskan kondisi Sir, Welf meminta Bell untuk tidak perlu memusingkan tentang hal apa yang akan terjadi pada Hestia Familia. Dengan begitu, Welf berharap Bell dapat memfokuskan diri untuk menyelamatkan Sir. Menerima saran dan support dari Welf, Bell lalu meninggalkan Welf dan segera berlari mengelilingi kota untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Sir. Mengamati situasi yang dialami, Bell merasa setelah dia meninggalkan penginapan, tidak seperti beberapa hari sebelumnya. Kini Bell yakin dia tidak merasakan adanya tatapan orang yang mengawasi pergerakannya saat ini. Namun demi mencari keberadaan Sir, setidaknya Bell harus dapat mendekati orang yang mengawasinya agar dapat menanyakan kepada mereka tentang di mana dan bagaimana kondisi Sir saat ini. Setelah gagal mencari keberadaan orang yang mengawasinya, beberapa saat kemudian Bell merasakan ada sensasi seseorang di sekitarnya. Yang kemudian Bell mengganti metodenya untuk mencegat orang yang sedang mengawasinya dengan cara melompat dan berdiam diri di lokasi yang lebih tinggi. Dengan begitu, bila terdapat orang yang mengawasi pergerakan Bell, mereka pasti akan kesulitan mengawasi sambil bersembunyi di hadapan Bell.
Dan ketika Belle telah sampai di atap tertinggi, Belle lalu melihat ke sekeliling dan kemudian Belle melihat Hoghni Ragnar dari Freya Familia yang sedang mengawasinya. Dan setelah mereka saling berhadapan, Hoghni lalu bertanya kepada Belle apa yang Belle rencanakan. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh Hoghni, Belle kesulitan mencerna isi perkataan Hoghni. Mengingat percakapan antara dewa yang pernah dia temui sebelumnya, Belle ingat gaya bicara Hoghni itu sering disebut dengan gaya bahasa Chunibyo. Dan setelah yakin bahwa Hoghni menggunakan bahasa Chunibyo, Belle menjawab dia tidak terlalu paham dengan perkataan Hoghni. Yang kemudian Belle justru menginjak ranjau darat dengan bertanya kepada Hoghni apakah dia seorang Chunibyo. Kesal karena dirinya dianggap Chunibyo, Hoghni lalu membantah pernyataan Belle dan meminta Belle untuk berhenti menganggapnya seperti itu. Menghiraukan amarah Hoghni, Belle lalu bertanya kepadanya apakah Hoghni tahu di mana keberadaan Sir saat ini. Biarpun enggan menjawab pertanyaan Belle, Hoghni lalu berkata bahwa saat ini rekan-rekannya sedang dalam proses mengejar Sir. Tak bisa memahami apa yang dikatakan Hoghni karena gaya bahasa Chunibyo-nya. Tapi Belle sedikit demi sedikit mulai mengerti perkataan Hoghni berkat pengaruh kakeknya karena di saat masa lalu, kakeknya Zeus kadang-kadang juga sering menggunakan bahasa Chunibyo itu. Yang kemudian setelah melihat ekspresi heran Belle, Hoghni lalu berkata dia akan menunggu sambil mengawasi tentang bagaimana respon yang akan dipilih oleh Belle. Bila diberikan pilihan untuk memilih gadis itu atau seorang dewi. Tak mengerti maksud pernyataan Hoghni, Belle lalu bertanya kepada Hoghni apakah telah terjadi hal yang buruk kepada Sir. Di saat Belle mendekat ke arah Hoghni, Hoghni lalu berkata cara Belle melihatnya membuat Hoghni merasa kesal dan meminta Belle untuk menjauh darinya. Yang setelah itu, Hoghni lalu menjauh dan menghilang dari pandangan Belle. Tepat setelah Belle kehilangan jejak keberadaan Hoghni, Belle lalu memutuskan mencari keberadaan Sir di sekitar taman utama kota. Setibanya Belle di sana, Belle melihat Otar yang tengah menjaga Dewi Freya di tempat Belle melihat Freya saat festival perayaan Dewi semalam. Yang kemudian setelah Belle melihat Otar yang sedang melihat ke arahnya, terlihat tangan Otar menunjuk ke sebuah gang yang berada tak jauh di belakang Belle. Merasa tindakan Otar seperti memberikan sebuah petunjuk kepadanya, Belle lalu memutuskan untuk masuk ke dalam jalan yang ditunjuk oleh Otar. Dan ketika Belle berlari masuk ke jalan tersebut, Belle terkejut melihat Sir tengah berada di jalan itu. Setelah Sir menengok ke arah Belle, Sir dengan segera mengeluarkan ekspresi gembira melihat Belle berada di sana. Sir lalu berkata kepada Belle bahwa Sir saat ini merasa sangat bahagia karena dia dapat bertemu kembali dengan Belle. Dan setelah Belle bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, Sir memilih untuk diam, sambil berkata, Sir ingin Belle mengikutinya. Melanjutkan pelariannya sambil menarik tangan Belle, Sir akhirnya berkata ada suatu tempat yang ingin Sir kunjungi bila Belle bersamanya. Nah, sekian pembahasan Dan Maci volume 16 part 11. Selanjutnya akan ada pembahasan part 12. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.